Anak laki-laki, apakah Anda tahu di mana ini? Tatapan Yao Jie tetap tertuju pada Qin Yichen, dan beberapa suara suram juga terdengar pelan. Faktanya, Yao Jie akan bersikap kasar padanya jika dia diperlakukan seperti itu oleh orang biasa. Tetapi dari membantunya anggota klan barusan untuk menahan serangan kekuatan roh itu, dia menyadari bahwa kekuatan roh itu sangat kuat. Saya khawatir itu adalah tidak lebih lemah dari dia. Dengan kata lain, anak laki-laki yang sepertinya tidak mengerti apa-apa ini, memiliki pencapaian besar dalam spirit power. 10.000 kota obat Yao Sheng, kenapa? Qin Yichen berkata dengan tatapan polos, sehingga benar-benar membuat orang bertanya-tanya apakah dia sengaja datang ke Qiaoji. Apakah kamu tahu ini pasar narkoba? Yao Ji dengan dingin mendengus, dengan perasaan tertindas dari kemarahan yang keluar dari tubuhnya. Di pasar narkoba, kata-kata klan narkoba setara dengan kerajaan. Dan Qin Yichen ada di sini untuk secara terang-terangan memprovokasi orang-orang narkoba. Ini semacam provokasi terhadap orang-orang narkoba. Aku hanya menjual ramuan di sini. Bangsawan tidak harus saling bertarung, kan? Qin Yichen juga mengerutkan kening. Klan narkoba ini sepertinya tidak ada habisnya, dan kekuatan pemuda di depannya berfluktuasi, tidak bisa diremehkan, dan telah mencapai tingkat surga yang diimpikan banyak orang. Yao Ji terlihat baru berusia 24-25 tahun, jadi dia telah mencapai Master Pil kelas surga dan ditempatkan di area ras manusia, yang cukup untuk menimbulkan sensasi besar dan akan tertarik oleh tanah suci puncak yang tak terhitung jumlahnya. Tanda seru. Tanda seru. Jika bukan karena semua jenis peluang dan pengalaman masa lalu, saya khawatir saat ini Qin Yichen memiliki celah yang sangat besar dibandingkan dengannya. HMPH, jual ramuan? Yao Ji dengan dingin mendengus, dengan rasa jijik di matanya. Dengan sentuhan ironi, juga terdengar, siapa yang memberimu kualifikasi untuk menipu di sini tanpa izin dari apotekku? Mendengar ini, raut wajah Xiang Zi tiba-tiba berubah. Karena toko ini milik keluarga gajah raksasa mereka, dia hanya tahu sedikit tentang aturan pasar obat bius. Dia hanya tahu bahwa disinilah klan narkoba berkuasa. Butuh banyak biaya di keluarganya sendiri untuk mendapatkan sebuah toko. Adapun penjualan eliksir, dia harus menyetujui hal-hal ini, dan dia benar-benar tidak tahu. Yao Jie jelas membidik Qin Yichen, tetapi saat ini, dia menarik keluarga gajah raksasanya ke dalam air berlumpur ini. Omong-omong, lawan gajah raksasa tidak kecil, tetapi karena ketakutan mereka belum mencapai level ikan mati atau jaring terbelah. Jika klan narkoba ditahan sekarang, saya khawatir orang-orang itu akan bersatu untuk menekan klan gajah raksasa. Saat ini, banyak orang memandang Qin Yichen dan Xiang Linzi dan yang lainnya dengan lelucon. Yao Ji sengaja meminta mereka mendapat masalah. Memang, kesombongan dan penipuan seperti itu ke wilayah klan narkoba mereka. Jika klan narkoba acuh tak acuh, itu juga akan merusak reputasi mereka. Nah, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjual obat di sini. Jika Anda tertarik, saya akan memberi Anda kesempatan. Yao Ji mendengus dingin. Kilatan main-main melintas di matanya. Berlututlah dan beri aku 3 klik. Lalu keluar dari pasar obat. Hua. Begitu kata ini keluar, terjadi keributan di pasar obat bius dari kerumunan besar. Di depan begitu banyak orang, berlutut dan mengakui cangkul kepada orang lain. Untuk pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya secara langsung. Namun, Yao Jie yang mengatakan ini. Orang ini yang bahkan menginginkan balapan pik. Jika bertentangan dengan keinginannya, konsekuensinya mungkin di luar jangkauan orang biasa. Di sisi Qin Yichen, penampilan Lisan dan Xiang Linzi dan yang lainnya juga berubah. Mereka telah mencoba ramuan secara langsung sebelum mereka tahu betapa berharganya ramuan itu di tangan Qin Yichen. Jadi meskipun orang-orang dari keluarga obat maju, mereka masih berdiri di belakang Qin Yichen. Namun, saat ini, Yao Ji sangat agresif. Mereka khawatir Qin Yichen tidak tahan. Selain itu, bahkan jika mereka bersedia membela Qin Yichen, mereka tidak berani menantang apoteker secara terbuka. Konsekuensi itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh ras kelas 1 mereka. Bagaimana jika saya tidak? Di bawah tatapan garis pandang, Qin Yichen tidak mau mengakuinya sama sekali, tetapi malah tertawa tipis, tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin menolak, cobalah." Yao Ji dicemooh, dan kata-katanya penuh ancaman. Begitu suaranya turun, Qin Yichen menyadari bahwa nafas yang tak terhitung jumlahnya telah menguncinya. Bahkan, dia juga memperhatikan bahwa di antara kerumunan, ada gelombang samar yang membuatnya berdebar-debar. Pembangkit tenaga yang luar biasa. Tanda seru. Di belakang ahli pengobatan ini, ada perlindungan tersembunyi dari Holy Powerhouse. Namun, tidak mengherankan jika Master Pil tingkat surga muda seperti itu akan diperlakukan dengan baik bahkan di Sentianfu. Belum lagi dengan latar belakang klan obat bius. Selama dia besar nanti, dia akan menjadi kerajaan dan yang dikelilingi oleh 10.000 klan perkasa. Saat ini, jika Qin Yichen secara paksa bertarung melawan Jie Jie, saya khawatir dia akan mendapat serangan massal dalam sekejap, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Qin,
sama sekali tidak boleh bertentangan dengan dia. Di belakang Qin Yichen, wajah Lisan dan yang lainnya juga tampak cemas. Mereka tahu pentingnya obat mujarab itu bagi mereka, tetapi keluarga obat tidak boleh tersinggung. Aku tidak tahu cara menjual eliksir di sini. Qin Yichen sedikit mengangguk, lalu bertanya pada Yao Jie. Melihat penampilan Qin Yichen, banyak orang tertawa diam-diam di dalam hati mereka. Awalnya, mereka mengira orang ini akan memiliki perlawanan yang kuat sampai akhir. Tidak menyangka, hanya pria tangguh itu saja. Hehe, apakah kamu ingin menjual eliksir di sini? Yao Jie tersenyum pada Qin Yichen, lalu tiba-tiba terlihat dingin dan berkata, terserah kamu, tidak. Meskipun aku belum berubah pikiran, sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Kamu punya 10 hari untuk berpikir, jika tidak, bertanggung jawab atas konsekuensinya. Suara Yao Jie yang agak tidak sabar terdengar perlahan. Awalnya, dia sama sekali tidak ingin berurusan dengan masalah seperti itu. Tetapi karena Song Lao telah memberitahunya tentang hal itu, dia harus maju. Selain itu, Tuan Song dengan sengaja mengakui bahwa dia harus lebih keras pada orang-orang yang menipu dan menipu. Jadi meskipun Linzi meminjam toko obat untuknya, orang-orang dari klan obat masih sangat sulit. Jadi kamu belum membahasnya? Setelah mendengar kata-kata Yao Jie, Qin Yichen akhirnya tahu bahwa para tabib sengaja datang untuk menyusahkan diri mereka sendiri. Selain itu, saya khawatir meskipun dia menurunkan posturnya, dia tidak dapat mengubah akhirnya. Apa yang dia mau? Apakah lebih baik menjadi lunak lebih awal? Saya hanya bisa menyalahkannya karena membuka mata dan menipu wilayah apotek, yang tidak heran orang lain. Melihat penampilan Qin Yichen, mata banyak orang sedikit menyipit, garis pandang, semua menatapnya dengan warna yang menyenangkan. Namun, saat ini, kalimat Qin Yichen berikutnya adalah membuat kulit semua orang menegang, dan lelucon di wajahnya tiba-tiba mengeras. Yao Ji, beraninya kau melawanku.